Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayoga Putra Sulistyo dari kampus Tia Dharma Bumi Putra Semper. Ingin menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Moneter bab 3 dengan tema kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas jumlah uang beredar di masyarakat. Apabila jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian kurang dari yang dibutuhkan, maka negara tersebut cenderung mengalami kelesuan ekonomi. Sedangkan jika jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian melebihi yang dibutuhkan, maka negara tersebut cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia antara lain memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 1. Pengertian kebijakan moneter. Secara umum dapat didefinisikan bahwa kebijakan moneter adalah semua tindakan pemerintah untuk mengendalikan jalannya kehidupan ekonomi, misal ke arah yang diinginkan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar atau M. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar. Dengan kebijakan moneter, pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar, kredit, dan sistem perbankan. Dalam implementasinya, kebijakan moneter bisa bersifat ekspansif, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan untuk melalui peningkatan jumlah uang beredar atau MS dan atau penurunan tingkat bunga atau I dengan tujuan untuk meningkatkan pemerintah agregat di dalam perekonomian. Tujuan akhir dilaksanakan kebijakan moneter adalah tercapainya stabilitas ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kesepakatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan terciptanya iklim usaha yang sehat sehingga investasi-investasi baru akan bermunculan. Tujuan kebijakan moneter antara lain adalah: pertama, menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral atau BI. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan tercipta suatu keadaan perekonomian yang stabil. Perekonomian yang stabil adalah suatu kondisi perekonomian yang menjamin pertumbuhan ekonomi secara mantap dan berkelanjutan. Dengan kata lain, arus perputaran barang dan arus perputaran uang berjalan secara seimbang dan terkendali. 2. Menjaga kestabilan harga. Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter oleh bank sentral, tingkat harga dari waktu ke waktu akan terkendali. Apabila tingkat harga stabil, masyarakat akan percaya bahwa membeli barang pada masa sekarang akan sama dengan tingkat harga membeli barang pada masa yang akan datang. Dua, jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia, yang dikepalai oleh seorang gubernur Bank Indonesia. Dalam menentukan kebijakan moneter, gubernur Bank Indonesia akan minta pertimbangan dan masukan dari Dewan Moneter yang beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Menteri Koordinasi Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral memiliki beberapa instrumen, yaitu operasi pasar terbuka, cadang wajah minimum, politik diskonta, pengendalian langsung.
Operasi Pasar Terbuka atau OPT. Bank Indonesia memiliki wewenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan dan melakukan pengendalian moneter. Salah satu cara pengendalian moneter yang dilaksanakan Bank Indonesia adalah melalui kegiatan operasi pasar terbuka (OPT). OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Bank secara berkala ataupun sewaktu-waktu jika diperlukan. Tujuan OPT adalah mencapai target operasional kebijakan moneter dalam rangka mendukung pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. Jenis kegiatan OPT. 1. Penerbitan sertifikat Bank Indonesia. 2. Jual beli surat berharga dalam rupiah. 3. Penyediaan fasilitas simpanan Bank Indonesia dalam rupiah. 4. Jual beli valuta asing. B. Politik diskonto. Politik diskonto disediakan bagi bank-bank dalam rangka memperlancar pengaturan likuiditas sehari-hari. Politik diskonto dilakukan dengan cara penjualan surat berharga, repo, atau pinjaman. Penetapan tingkat diskonto dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengendalian moneter. Dalam hal diperlukan pengetatan likuiditas, maka diskonto dapat dinaikkan dan sebaliknya. C. Gelora wajib minimum (GWM). Untuk pertama kalinya sejak Pakto 1988, Paket Oktober 1988, Bank Indonesia menggunakan GWM untuk menghentikan pertumbuhan besar-besaran moneter yang masih tinggi, yaitu dengan menetapkan GWM menjadi 3%. Pada Februari 1996, ketentuan likuiditas wajib minimum sebelumnya menurut Pakto 1988 adalah 2%. GWM pada dasarnya adalah sejumlah minimum dana yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank pada Bank Indonesia. Harusan menyediakan jumlah minimum, dan ini juga disebut likuiditas wajib minimum. Persuasi moral suasion. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meminta atau menghimbau bank-bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makroekonomi maupun kondisi mikroekonomi masing-masing bank dan dalam menyusun rencana ekspansi kredit yang realistis. Kebijakan persuasi moral atau moral suasion ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong perbankan agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, namun dengan tetap memberikan kebiasaan kepada perbankan untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan mekanisme. Tiga. Jenis-jenis sistem standar moneter. Standar moneter atau standar uang adalah alat mata uang sesuatu barang yang dijadikan sebagai dasar dari uang yang diedarkan dalam perekonomian suatu negara. Standar moneter yang digunakan dapat berupa logam, metalik standar, atau kertas paper standar. 1. Standar logam atau metalik standar. Dalam standar logam, uang yang diedarkan dalam masyarakat didasarkan pada suatu jumlah logam tertentu, misalnya emas, perak, atau keduanya. Dalam sejarah uang, kita mengenal macam-macam standar logam, yaitu standar tunggal, standar pincang, dan standar kembar. A. Standar tunggal. Standar tunggal adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada suatu jenis logam sebagai logam standar untuk membuat mata uang. Apabila logam yang dipergunakan sebagai dasar dari uang adalah emas, maka disebut standar emas. Standar pincang. Standar pincang adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada satu jenis logam saja.
Tapi dalam perekonomian beredar pula mata uang logam lain yang bukan mata uang standar. C. Standar kembar. Standar kembar adalah suatu sistem peredaran uang yang didasarkan pada dua jenis logam mata uang, yaitu mata uang standar emas dan mata uang standar perak. Dua. Standar kertas. Paper standar. Dewasa ini hampir semua negara menganut sistem standar kertas, termasuk juga Indonesia. Dalam sistem standar kertas, peredaran uang tidak lagi didasarkan pada salah satu logam. Mata uang kertas diterima sebagai alat pembayaran yang sah, terutama berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap badan yang mengeluarkan bank sentral dan dijamin dengan undang-undang. Uang kertas yang diedarkan oleh bank sentral ini tidak dapat ditukarkan dengan sejumlah logam yang ada pada bank, walaupun dia tetap beredar sebagai alat pembayaran yang sah. Kelebihan dan kekurangan sistem standar moneter. Kelebihan standar emas: sangat mudah dalam melakukan konversi antara mata uang negara satu dengan mata uang negara yang lain. 2. Relatif stabilnya nilai tukar antara mata uang satu dengan yang lain dan antara setiap mata uang dengan barang-barang, yaitu tingkat harga. B. Kekurangan standar emas. 1. Jumlah emas yang tersedia semakin tidak cukup untuk menunjang transaksi perdagangan nasional maupun internasional yang semakin meningkat. B. 2. Krisis likuiditas karena tidak cukupnya alat pembayaran untuk menyangga volume transaksi yang semakin besar. C. Kelebihan standar kertas. Kertas relatif mudah diperoleh dan murah sebagai bahan untuk membuat uang kertas. Uang kertas sebagai uang kepercayaan atau alat pembayaran yang sah dan dijamin dengan undang-undang. D. Kekurangan standar kertas. A. 1. Tidak mempunyai nilai intrinsik. Nilai intrinsiknya hampir nol. 2. Rentan terhadap pemalsuan uang, terutama uang kertas yang nilainya besar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.